mengaji kitab Syarah Hadis Jibril atau nama kitabnya adalah Hidayatul Talibin fi Bayan Muhimmatid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Baqi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith wa nafa'ana bi ulumihim hafizahullah ta'ala. Silakan dibuka kitab Syarah Hadis Jibril halaman 44, 8 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa yanzilu yadahu yumna thalathatan. Baik, kita masih membahas tentang kaifiyatul wudu wa adab, tata cara wudu dan adab-adabnya. Di mana memang kitab ini beririsan dengan kitab Bidayah, terutama dalam pembahasan tentang toharahnya, ibadahnya. Ya. Sebelumnya telah dibahas oleh guru kita Ustaz Abu Yusuf, Kiai Abu Yusuf, tentang tata cara wudu dan adab-adabnya, di mana disunahkan bagi orang yang hendak berwudu untuk memulai dengan bersiwak. Dengan bersiwak. Jadi usahakan kita punya siwak, ya. Di samping kita itu ada siwak, ya. Karena itu termasuk yang disunahkan, ya. Di mana afdol itu dengan kayu arok namanya, ya. Di kayu arok yang biasa digunakan siwak itu namanya kayu arok. Tapi kalau misalkan kesulitan mendapatkannya, tidak ada fulus untuk membelinya, ya, bisa kita nyatakan ketika siap gigi dan nyatakan bersiwak, ya. Nyatakan bersiwak. Kemudian juga membaca basmalah, disunahkan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali, ya, dengan doanya tentunya. Kemudian berkumur-kumur 3 kali. Kemudian istinsyak, ya, menghirup air ke hidung 3 kali. Kemudian istinsar, ya, istinsar, ya, dengan tangan kiri, ya, itu mengeluarkan air dari hidung 3 kali, juga otomatis tadi kalau ada istinsar, otomatis istinsar, kan? Kemudian membasuh wajah 3 kali, diawali dari atas, ya. Kemudian melebihkan burrohnya. Ya, burrohnya itu melebihkan basuhan pada bagian wajah, ya. Melebihkan basuhan pada bagian wajah. Itu sunnah, ya. Melebihkan basuhan pada wajah namanya burroh. Di mana itu akan menjadi tanda khusus, tanda istimewa umat Nabi Muhammad SAW ketika nanti diseru, dipanggil nanti dari kiamat, ya, mereka akan menyambut panggilan itu dengan bersinar wajah dan tangan yang berbeda, ya, yang khusus, tanda khusus umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyela-nyela jenggotnya, bagi yang punya jenggot, ya, bagi yang punya jenggot, baik laki atau perempuan. Perempuan yang ada jenggot ada. Pada lalu itu ada ibu-ibu, ya, jenggot lepas jenggot atau ibu-ibu punya anak, ya. Jadi ketika ditanya kenapa ibu punya jenggot, saya udah berusaha untuk nyukurnya, anak siapa ini nyukur tambah beberapa kali udah baik, ya. Jelas saya anak perempuan, ya, punya jenggot. Jadi kalau dia dulu itu juga di Selasa, ya. Itu di Selasa. Itu mungkin hormon apanya tuh, ya,
yang berkumis nggak ada, ya, kumis ya, ada, ya. Ibu mama yang punya ada kumis tipis nggak ada, ya. Itu bagian daripada keindahan, ya. Nah, kemudian sampai kepada semua yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala wa nafa'ana bihi kita lakum thumma yaghsilu yadahu yumna thalathan. Kemudian membasuh tangan kanannya 3 kali. Ya. Membasuh tangan kanan tiga kali. Ya. Abdulnya dari ujung jari ke sampai sikut, ya. Itu. Apa namanya? Atau kalau misalnya pakai pelan, ada yang dari sikut ke ujung jari, ya. Boleh semana-mana saja boleh, ya. Silakan. Yang jelas semuanya harus kena air, ya. Semuanya harus kena air. Terus dan yutil tahjil, memanjangkan tahjil, maksudnya melebihkan basuhan pada tangan, ya. Jadi lebihkan basuhan pada tangan ini dilebihkan sampai setengah lengan, bahkan sampai maka diangkat lebihkan airnya itu sampai kedua sikut, dan puncaknya ujungnya sampai ke lengan sini, ya, sampai ujung pundak sini, ya. Itu abdol, itu tahjil namanya, ya. Jadi melebihkan basuhan pada tangan dan kaki, ya, itu tahjil namanya, ya. Sunnah itu, ya. Kalau rukunnya, fardunya itu sampai sikut, ya, sampai sikut, sampai biru apa itu. Terus kemudian membasuh tangan kirinya juga sama, yang sama seperti itu, ya. Basuh tangan kirinya sampai kedua sikut, sampai juga ke dilebihkan, ditahjilkan, ya, sampai ke pundak, ya. Dan juga menyala-nyala, ya, jari jemari kedua tangannya dengan tasbih, ya. Jadi tasbih, jadi diselak, ya, kedua tangannya, jari-jari tangannya, ya, agar supaya air itu benar-benar yang meyakinkan air sampai kepada sela-sela jari, ya, kepada sela-sela jari. Kemudian mengusap kepalanya 3 kali, ya. Di mana masuk rot ini termasuk wudhu, ya. Mengusap rambut kepala itu termasuk wudhu, ya. Minimalnya 1 hari, ya. Abdolnya itu sampai membasahi seluruh kepala. Dan yang meletakkan pada usapan itu seluruh kepalanya diratakan, ya. Jadi air sampai ke kulitnya, kulit kepala. Maka ia meletakkan ujung jari-jarinya di depan kepalanya, kemudian dilewatkan atau diusapkan sampai ke belakang bentuknya, ya, di belakang bentuknya, ya. Abdolnya itu jempolnya dipelipis, kemudian ujung jari yang lainnya ditemukan, kemudian berusaha ke belakang, kemudian dimaju ke depan lagi. Atau kalau misalkan rambutnya itu panjang, ya, cukup ke belakang saja, ya. Kemudian mengusap kedua telinga yang zahir dan yang batin 3 kali dengan air yang baru, ya. Jadi mengusap kedua telinga yang zahir dan yang batin, ya, 3 kali dengan air yang baru, ya. Yang zahir yang mana?
Yang mana yang zahir, yang mana yang batin? Bapak, Ibu. Mana yang zahir, yang batin? Zahiran telinga dan batinan telinga yang mana? Ya. Jadi yang zahir, ya, jadi yang belakang di belakang, ya, yang batin yang dalam. Jadi posisi kakak memegang ini, yang ibu jari yang bagian belakang, ya, kemudian jari tunjuk bagian dalam, ya. Dengan air yang baru, ya, dengan air yang baru. Dimana totalnya nanti kalau kita hitung itu sampai 9 atau 15 kali usapan pada telinga saja. Ya, nanti kita akan bahas baca di tabelnya, ya. Terus kemudian membasuh kaki kanan 3 kali. Ya, membasuh kaki kanan 3 kali. Di mana di situ memanjangkan takjil, maksudnya melebihkan basuhan pada kaki, ya. Di mana dilebihkan airnya, ya, sampai ke atas, ya, kedua mata kaki, ya, di atas kedua mata kaki sampai senang betis. Terus, di mana ujungnya, puncaknya itu sampai kedua lutut, ya, sampai kedua lutut. Itu awalnya, ya, itu takjil namanya. Jadi takjil ini melebihkan basuhan pada kedua tangan dan kedua kaki. Dan itu menjadi tanda khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kaki yang kiri juga sama, ya. Kaki yang kiri dibasuh 3 kali, ya, dilebihkan, ya, abdolnya itu sampai kedua lutut. Dan menyela-nyela jari-jarinya, jari-jari kedua kaki, ya, di sela-sela, dimulai dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri, diburutan ini, ya, dari bawah, ya, itu abdolnya, ya. Jadi dari kelingking kaki kanan terus berulang sampai kelingking kaki kiri dengan kelingking tangan kiri, ya. Sedikit ada dibahas tambahannya dari takdir Rasulullah, ya. Rasulullah ini bersama pembahasan fikih dari Habib Zaid bin Muslim yang disusun oleh murid beliau, yaitu Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, ya. Di mana sunnah wudhu itu banyak, ya, sangat banyak sunnah wudhu. Seperti ulama sampai menyusunnya sampai 70 sunnah, ya. Bahkan kalau digabung dengan sunnah sholat, ya, di mana ada sunnah sebelum sholat dan sunnah ketika sholat dan setelah sholat, itu total ada ulama menghitung sampai 500 sunnah, ya. Hampir 500 sunnah, sunnah wudhu, sunnah sholat, dan sebagainya itu sampai segitu banyaknya. Nah, di antaranya yang pertama sunnah sebelum membasuh wajah, ya. Yang pertama melafazkan niat sunnah wudhu, ya. Ini bisa dibahas oleh Abi Yusuf, ya. Niat sunnah wudhu, ya. Nama itu sunnah wudhu. Ya, saya niat mengajarkan sunnah wudhu di ketika membasuh kedua telapak tangan sekaligus isi niat, bukan niat dulu, ya. Niat dulu lagi kalau niat dulu nanti ketika membasuh wajah. Ya, ini ketika pertama niat mengamalkan sunnah wudhu, ya. Niat mengamalkan sunnah wudhu, kemudian membaca tasmiyah. Ya, tasmiyah itu baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, minimalnya bismillah, ya. Dan ta'awudz, ya, ta'awudz. Di mana sempurnanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu sunnah itu. Ya. Ini sama seperti sebelum salat. Ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan rajim, dari gangguan setan yang terkutuk, bukan ketika hendak sholat saja, bahkan dari mulai ketika hendak wudu. Kenapa? Karena kadang setan itu mengganggunya dari mulai wudu. Ya. Berapa banyak orang yang was-was, ya, bolak-balik, ya. Kenapa? Karena diganggu oleh setan. Berbeda sudut misalkan tadi niat saja. Oh, caranya bisa pada diri dulu, ya. Beda sudut, ya. Ningali bagaimana, ya. Pas dia sudutnya, kok nggak berasa? Wah, pada diri pulang diri, pasang. Pas beda sudut, lihat kakinya, tumit kakinya. Ini terasa, ya, terasa, ya. Berdiri, was-was terus-menerus. Setan bagaimana? Ya, setan namanya. Jadi, ini nasoi dulu kan disebut, ya, nama-nama setan dan profesi, ya. Pekerjaan masing-masing ada disebut lengkap, ya. Setan dan profesi. Ada dasim, ada walhan, ada wasulan, luar biasa. Nah, orang yang waswas itu dipunya kenalan setannya. Ya, bagaimana tuh? Ya, di antaranya adalah baca doa, ya. Kita minta sama Allah, ya. Karena setan itu adalah musuh nyata yang tidak kelihatan. Ya. Kita tidak bisa lihat setan, tapi setan melihat kita. Ya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala yang Maha Kuasa, ya, yang akan menghindarkan kita dari gangguan setan. Ya. Maka dibaca, ya. Dibaca ta'awud basmalah dari Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kemudian sunnah berikutnya siwak, bersiwak. Di mana disunahkan dari kayu arok, ya, dari kayu arok, ya, yang kemudian dibasahi dengan air, ya, gunakan dengan tangan kanan dan baca doa ketika bersiwak itu. Doa ketika bersiwak, Allahumma barik fi asnani wa syudda bihi lisani wa sabbit bihi lahadi wa barik bihi wa tibni alaihi ya arhamar rahimin. Ya, itu doa ketika bersiwak. Kemudian sunnah berikutnya membasuh kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan, ya. Jadi di mana sunnahnya dibasuhnya secara bersamaan. Ada doa itu, ya, doanya dibasuh itu nanti itu. Ya Allah, inni as'aluka yumna wa barakata wa a'udzubika min syururi wal halakah. Itu sudah dibahas di bidaya, ya. Tetap apa namanya? Kemudian sunnah berikutnya ma'ruf. Ya, apa itu? Ma'ruf, apa itu ma'ruf? Apa ma'ruf? Terus kamu di pelajaran. Terus sampai lampu, terus lampu. Di budaya ayat, di kitab ini ayat yang saya baca. Di dua kali pembahasan wudhu ini. Artinya harusnya sudah mengotak itu, ibu, ya. Apa itu ma'ruf? Umur, ya. Berumur-umur tanpa dosa, ya. Makanya ini yang jalan kita dia, jalan kita itu. Ada namanya yang bilang kita, bapak, ada yang bilang kita, ya. Saya ingatnya, juga ada yang bilang kita, masa kita. Kata Imam Nawawi, bida, istilah jual lima. Berita, ya, berita Anda. Maksudnya bukan nanti pulang ke rumah dengan sertifikat
terus dijual gimana sana ya, bukan kemudian ini maksudnya kiasan bahwasanya kita harus ada ikhtiar untuk punya kitab, ngaji per kitab, ya, per kitab, ya. Saya bawa apa? Udah kita sudah satu, saya bawa syaratnya, bawa penjelasannya, ya. Dan kalau yang sampai bawa kitab ya sudah, itu kan di player itu ada barcode tuh. Nah itu barcode itu sudah ada isi nama kitabnya, ya. Nama kitabnya di scan ke barcode-nya. Dia jangan scan barcode itu hanya pas mayat itu, mayat bakso, mayat itu, bisa pemikiran. Ini kita gratis sebenarnya, ya, gratis ibu kita. Tulisnya di scan keluar 2 judul kitab, Syarah Hadis Jibril dan Kitab Bidayah. Maka didownload. Itu kalau beli aslinya memang sekarang harga mahal. Dicetakan Darul Minhaj itu, ya. Di PDF-nya harga gratis, ya. Kemudian juga Syarah Hadis Jibril juga sama, ya. Maka yang boleh perlu di download, silakan nanti di tiap ngaji baca di situ, ya. Jadi ngajinya itu tidak hanya sekedar menjadikan saja, ya. Tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi juga mancat awas gitu, di awas urun-urunan. Kan itu tidak nanti gitu. Ya. Meskipun tidak mengerti juga, tapi dengan melihat hurufnya jadi ibadah, melihat, megang, yang capek menurutnya pemikiran ada berat sebenarnya, beri dulu, ya, beri dulu, beri hutang, ya, beri hutang menurut peradaban dari kita, keterangan kita hancana hal masalah, ya, aja nih, menurut ini pemikiran. Tapi ada ya, menurut nonton, ya, masih tidak, tapi pas mulai kita main game mana aja, ada udah cetan gitu. Mana sebelum pegang HP, banyak juga audio setan berjin, ya, ya aku lindung daripada setan Roblox, setan Mobile Legends, setan game, ya, audio setan berjin. Supaya apa? Supaya nanti fokus. Mungkin kalau di periksa ini yang di HP, ayam bukan benar. Ada udah, makanya itu ada ayam pernah yang disertai di paparazi, strike, tunjuk, ada jamaah, usahanya ceramah di Bayur, ada bukan orang, ya, bukan ulur, main game, Roblox, ya, main game nonton, Mobile Legends, Mobile Legends, berubah game, ya. Terisa, ya, cuma ini dan harus juga. Yang urusan dia dari awal kan, dari pemain mana? Kamu itu hanya apa yang saya beri. Ya, jadi kita betul, ya, kitabnya dibuka kitabnya sambil ngaji sambil baca kitab. Kemudian kemana itu berkumur-kumur, kemudian istinja menghirup air ke hidung, ya. Kemudian doanya juga ada itu, ya. Ketika berkumur-kumur, Allah ma'in ada tilawati kitabika wa tasabbi zikraka wa tasabbi jilbawi sabili lahai kinal akhir, ya. Kemudian istinja, ya, menghirup air ke hidung juga ada doanya. Allah ma'innya wa yata jatu ata'ani rahim. Ayat yang semoga lomba hafalan dahulu, manusia terus dia maka dari besok, ya, terus supaya hasil mau supaya nanti langsung praktekkan, ya, beda sama langsung praktekkan aja, ya, pribadi, ya, saya alhamdulillah dari mulai belajar doa dulu sekitar berapa? 34 tahun yang lalu, ya. Ketika SMP diajar berwudu di setiap sholat duha istirahat
ya. Itu adalah al besar ini, ya. Al besar dari dokter ideal tadi. Dulu para sekolahnya, beliau langsung memimpin sholat duha. Nah, pada sholat duha itu berulang-ulang menghafal 20 dari mulai awal, ya, dari mulai cuci tangan, Allahumma Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasy syurri wal balaa. Kemudian berkumur, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa hasbi dzikrika wa sabbihni bi qawli sabbihni bi ayati dunya wal akhirah. Kemudian mengambil ayat itu, Allahumma inni ra'ayata jannati wa as'ani ra'yi. Mengeluarkan ayat itu, Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nari wa su'idar. Oke. Mas wajah, Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyanu wujuhu awliyaika wa la yukhaffi wajhi bi zulmatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Oke. Tangan. Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Dan kiri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i sadri. Terus memutar kepala, Allahumma dulu itu Allahumma inna bacaana ini Allahumma azilani tahta azil arsika yawma nazila ila julud. Allahumma inna bacaana itu dapat lihat. Allahumma jangan dia sering wala bayar wana asana. Allahumma asmi'in munajat jannati ibnati ma'abad. Nanti iya, itu ya, tangan. Allahumma buka raqabati minan nar wa salatu wa kaki kanan. Allahumma salli qadama ala surati ibnati wa Allahumma salli qadami ala surati ma'ani bari salihin. Ini Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami ala surati ibnati wa tazila qadamul munafiqina wal musyrikin. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ja'alna tawabina wa ja'alna mutatahhirina wa ja'alna min ibadika salihin. Itu tiap hari berulang-ulang, setiap itu tiap praktek lalu baca. Alhamdulillah, ya, enggak lupa. Kenapa kalian praktek ini? Ya, kalian dipraktekkan. Jadi jangan hanya doa malam pertama saja hafalan. Kita paham bisa keluar paham. Yang pengajar baru hafal. Pengajar lama ada lagi. Kemudian sunnah istinsa tadi ya. Kemudian sunnah ketika membasuh wajah menapaskan niat ya. Jadi niat dulu namanya dulu doa di Rabbil Hasil As-Shalih pada lagi. Kemudian mulai terus ya. Kemudian memulai membasuh wajah dari bagian atas ya, lurus ke bawah ya. Kemudian mengambil air dengan dua tangan, sunnah. Jadi bukan tangan satu, di dua tangan, ya, sunnah. Kemudian memperhatikan ujung mata, ya, ujung mata, gitu, ya. Ya. Itu bahasa Arabnya al-maqtu, ya. Dengan dia jadi menunduk, ya. Kalau air kecil dia sunnah dibersihkan, ya. Kemudian juga memperhatikan al-lihal. Nih ujung ini, ayo hebat tidak salah tuh. Jadi kalau ujung mata yang sini namanya al-maq, namanya al-maq. Ya. Kemudian kalau yang sebelah sini namanya al-lihal, namanya al-lihal, ya al-lihal. Dengan jadi kerudung, ya. Kemudian termasuk sunnah, ya, itu ketika membasuh wajah sunnah kita
Sunat untuk kepentingan. Sunat. Ya. Kemudian kita ya, keluar dari perbedaan pendapat orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwasanya kedua ketiga itu termasuk bagi wajah. Tidak ada pendapat ulama yang menyebutkan bahwasanya kedua ketiga itu termasuk wajah. Nah, supaya kita keluar dari bilang itu, ya perbedaan pendapat itu maka sekaligus kita pusat tersebut, ya pusat. Kemudian juga sunnah melebihkan hiburan tadi itu, ya melebihkan basuhan pada wajah, ya di seluruh sisinya kita lebihkan. Kalau batasan wajah itu kan sudah dijelaskan dari mana ke mana, Bu? Tulannya dari mana? Tulannya itu di mana? Di syahrir wasilah dakwah. Dari mulai tempat tubuh rambut kepala sampai dagu. Kemudian bila itu tulang, kemudian bila lulus dari sini itu akbar lebarnya. Ya. Kemudian ada gosok-gosok itu termasuk sunnah. Ya. Ini istimewanya mazhab Syafi'i, menggosok itu sunnah. Ya. Kalau dalam mazhab Maliki itu masuk wajib. Alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i sunnah. Ya. Jadi kalau misalnya kita hanya melewatkan saja itu sudah cukup. Ya. Kemudian sunnah menyela-nyela jenggot yang tebal, cambang yang tebal, ya, dengan jari tangan kanan, ya, dengan jari tangan kanan, dan juga dengan cipta yang tersendiri, ya. Jadi kalau kita basuh aja semuanya, kemudian ada yang tetap, ambil juga terus membasuh menyela-nyela jenggot atau cambang, ya. Kemudian juga sunnah tasdis 3/3 kali. Kemudian sunnah ketika membasuh kedua tangan dimulai dari kedua telapak tangan, ya. Kemudian baca doanya tentunya, ya. Kemudian tangan kanan, yang mudah-mudahan tangan kanan. Kemudian gosok-gosok juga sunnah. Kemudian menyela-nyela, ya. Jadi abdul itu dengan tasyik, ya. Ini meletakkan tangan yang kanan ke kiri, ya, kiri ke kanan itu tasyik. Kemudian melebihkan tanjil, ya, sampai setengah lengan, di mana sempurna yang abdulnya sampai ujung ini, ya, sampai ujung sini abdulnya itu, ya. Jadi kalau cara itu bisa abdul, kenapa enggak? Ya, kita bisa, ya. Kemudian menggerak-gerakkan cincin, kalau ada cincin, agar supaya apa? Air masuk ke dalam bawah cincin itu. Ya. Kalau seandainya air nggak masuk, wajib hukumnya, bukan sunnah. Ya. Tapi kalau misalkan ketika kita basuh tangan itu air pasti masuk, ya, itu sunnah kita gerakkan supaya memastikan masuk. Kemudian mualah terus-menerus, ya, sunnah. Ya, setelah membaca